Yuk belajar kaya sambil nonton drakor. Halo Mr. Ko, untuk interview hari ini di lobi hotel saja ya, sambil minum kopi dan mencari suasana orang kaya. Juga lulusan Shanghai Jiaotong University China ya? Iya, saya lulusan sarjana teknik dan bekerja di Motorola Shanghai saat ini. Apa yang membuat Anda tertarik bergabung pada perusahaan ini? Setelah berhasil melakukan perubahan di perusahaan nasional, saya tertantang bergabung di perusahaan multinasional seperti Motorola. Wah, cerita Anda sangat menginspirasi sekali. Pigeon, apa ini? Invitation misi game? Hah, di mana ini? Apa tadi itu sebuah mimpi? Oh iya, hari ini aku harus siap-siap daftar S2 di USA. Silahkan tanda tangan. Pinjaman pendidikan 1,8 miliar. Selamat datang dan selamat bergabung pada Harvard, kampus nomor 3 di dunia. Saya akan mulai absennya. Lee Seaodong, siapa ini? Saya Pak, agar lebih mudah panggil saja Forest Lee. Oke Forest Lee, kamu abis nonton film Forrest Gump ya? Iya Pak, Hai, dari jurusan Sains, Iya, kalau kamu. Master of Business Administration. Hari pertama ya, Iya, aku duduk di sini ya. silahkan. Hah, kok pindah ke Pigeon lagi? Hadiah apa ini? Wow, aku bisa melihat status dan rank. Ini seperti dalam game. Untuk bertahan di Pigeon, kalian harus stay hungry and stay foolish. Misi pertama kalian adalah menyelamatkan NPC yang tersesat. Kalian sudah melihat status monster yang akan kita hadapi? Tipe physical attack dengan cara bertarung mereka secara berkelompok. Kita kalah jumlah, bagaimana kita akan mengalahkannya? Tidak perlu dikalahkan. Ha, Benar. Bagaimana solusimu dalam masalah ini? Sebagian grup akan mengecoh out of cash dan lainnya menyelamatkan NPC. Funding skill. Funding skill. Loh, kenapa tidak bisa? Thank you. Hadiah apa yang kita dapat ya dari Pigeon ini? Li, halo Li. Aku duluan ya, ada kelas sebentar lagi. Forest Lee lahir di Tianjin, China 1978, di mana orang tuanya adalah pekerja pada perusahaan milik negara, dan masa mudanya ia lebih tertarik dan sering bermain pada warnet dibandingkan ke sekolah. Aku harus cek hadiah apa tadi. Gimana ya cara balik ke Pigeon? Tidur aja lah. Lee, kamu mau kemana? Belajar yuk, gabung sekalian. Ngapain kita ke perusahaan ini? Bukannya kita... Iya, kita belajar langsung dari pakarnya. Halo kak. Selesai kelas, langsung belajar pitching dari para CEO ya? Iya kak, ini aku juga bawa teman. Kakak ini adalah salah satu alumni sekolah kita. Besok saat kelulusanku jangan lupa datang ya kak.
Akhirnya aku kembali ke Pigeon. Aku cek peringkat statusku. Wow, skill efisiensi akan terbuka jika aku bisa mengalahkan 20 out of cast. Misi ini hanya pernah sekali selesai. Coba aja lumayan hadiahnya. Apa misi selanjutnya? Apa kamu yakin akan lanjut? Kamu baru menyelesaikan misi. Jangan remehkan aku. Ada misi baru, namun hanya rank moderat. Kamu mau? Aku akan jalankan sendiri misi ini tanpa tim. Tempat ini seperti sarang monster high level bubble burst. Apakah ini benar misi moderate? Akan kuhabisi mereka di dalam istananya. Ow! Skill IPO activated. Rasakan tuh skill funding. Siap, ternyata ada 2 bubble burst. Skill efficiency activated. Ini akan sulit kalahkan. Lebih baik aku menjebak bubble burst. Makan ini, market fit. Hah? Crisis? Combo, growth hack, and IPO. Akhirnya selesai. Apa portal ini jalan keluarnya? Monster apaan ini? Coba serang aja dah. Wah, gila, damage-nya besar banget. Funding activated. Loh, kenapa skill funding tidak muncul? Wah, masih cooldown, sial. Loh, kamu nggak apa-apa? Cepat kita pergi dari sini. Apa kamu di pihak orang-orang asosiasi? Asosiasi? Aku tidak paham yang kamu maksud. Ini baru kedua kalinya aku masuk Pigeon. Aku bahkan tidak tahu cara masuk dan keluarnya. Kalau dari sini katakanlah aku menyelamatkanmu. Aku balik dulu. Aku sibuk menyelidiki rahasia Pigeon. Aku akan membantumu. Namun beritahu cara keluar dan masuk Pigeon. Tunggulah di server milikku. Aku akan menemui pihak asosiasi dulu. Wah, fasilitas high ranker memang berbeda. Aku jadi berambisi untuk naik menjadi top 10 agent. Oh iya, apakah skill efisiensiku sudah terbuka? Wow, statusku meningkat cepat. Apa karena mengalahkan Red Ocean tadi? Ambil nih. Apa alasanmu mengambil misi yang tadi? Hanya misi itu yang memberikan hadiah paling besar. Apa kamu tidak curiga akan ada error yang dapat membunuh? Di papan pengumuman tidak ada pemberitahuan error pada misi. Ikutlah aku. Seluruh peredaran misi yang kita jalankan dikelola oleh asosiasi World Changer. Aku mencari tahu bagaimana mereka bisa menguasai peredaran misi tersebut dan rahasia apa yang mereka sembunyikan. Mengenai pertanyaan cara login dan logout Pigeon, jika kamu fokus memikirkan satu mimpi yang melampaui masanya, kamu akan masuk pada Pigeon. Begitu juga sebaliknya. Berarti aku bisa masuk Pigeon lagi asalkan aku memiliki mimpi? Hanya jika mimpimu terlalu besar hingga kamu dianggap gila. Baiklah, akan aku coba.
Kamu terlihat sempurna saat ini. Hahaha, makasih. Ayo kita masuk. Ladies dan gentlemen, sambutan acara kelulusan Stanford 2005. Telah hadir sosok di balik perusahaan paling inovatif, Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. You have got to find what you love. Li, aku berhasil memperoleh beasiswa di Singapura. Itu berita bagus, tapi mengapa kamu tampak sedih? Apakah kita akan berhubungan LDR? Jangan khawatir, kemanapun kau pergi, aku akan ada di sisimu. Aku akan coba mendaftar di perusahaan MTV Network Singapura. Besok aku akan mengambil pinjaman mahasiswa 1,5 miliar dan mencari kamar di rumah publik subsidi pemerintah. Ada pesan masuk dari Steve. Oke, aku akan ke sana. Sebelum itu aku ingin upgrade skin karakterku dulu. Wow, skin cyborg, keren juga. By the way, saat ini kamu sudah punya skill apa aja? Aku sudah memiliki 2 skill. Namun skill efisiensiku masih belum aktif. Aku dapat membantumu mengaktifkan skill tersebut. Namun sekarang bantu aku membuka rahasia asosiasi dulu. Kita di toko senjata. Kamu butuh senjata yang lebih powerful untuk menghadapi asosiasi. Prof Ki, aku ingin berbicara sebentar dengan Anda. Oh, maaf pedangku, aku tidak bermaksud menyerang. Mari kita bicara sambil minum kopi. Makasih telah meluangkan waktu. Aku ingin bertanya terkait misi error. Seharusnya tiap misi memiliki selang kemunculan tiap 1 bulan. Namun error ini terjadi ketika 2 misi muncul bersamaan dan terhubung. Apakah ada informasi lebih lanjut terkait penyebabnya? Sayangnya, hingga saat ini penyebab pasti masih belum diketahui. Bagaimana dengan kejadian error yang kamu alami? Sama seperti yang Anda ceritakan. Jika Anda mengingat hal-hal lain, jangan ragu untuk menghubungi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Yang kita lakukan barusan dalam bisnis disebut voice of customer. Suara dari konsumen, apa maksudnya? Kita mencari tahu apa masalah yang konsumen alami dan coba selesaikan masalah tersebut. Keberanianmu mengambil resiko bisa menyebabkan petaka, namun juga bisa menghasilkan peluang dan dapat skill baru kan? Aku sudah menghubungi beberapa kenalanku di Stanford, pendiri Skype, CEO Wilmar, dan miliarder Doppet Corp. Mereka berinvestasi pada Keren, aku akan memaksimalkan pengembangan produk. Sip, jika berhasil makin banyak investor di pendanaan selanjutnya. Maaf Li, aku mengundurkan diri karena akan melanjutkan S2. Aku pasti bisa meraihnya.
melarikan diri dari kenyataan hanya akan membiaskan jalan keluar. Ikutlah aku. Hei, apa kamu gak tahu kalau gedung ini hanya untuk agen Highranker? Aku yang mengizinkannya masuk. Apa ada masalah? Ini adalah pengalaman terburukku. Apa mimpiku hanya omong kosong? Membuang mimpimu sama saja membunuh karaktermu di Beyond. Bermain di sini pun tidak akan mengubah kenyataan. Apa yang kamu lakukan di sini bukan hanya bermain. Skill yang kamu peroleh dapat kamu gunakan sebagai bekal ilmu dalam menjalankan bisnis. Bagaimana caranya? Pada skill yang telah kamu dapatkan ada tombol download. Kamu dapat menggunakan informasi dari skill tersebut di dunia nyata. Aku sudah menggunakannya dan saat ini perusahaanku menjadi tech company paling bernilai di dunia. Wah, aku mendapatkan skill A-player. Apakah ini juga bermanfaat? Jangan-jangan stat influence-mu sudah melebihi level S. Benar, tidak salah aku menjadikanmu sidekick. Bentuklah tim bisnis yang hebat dengan skill tersebut. Dari kegagalan ini, kejujuranmu telah teruji melengkapi skill bisnismu. Beberapa dari kami sepakat berinvestasi 15,5 miliar pada bisnismu. Selamat malam semuanya, kalian sudah bekerja keras. Jika ada keputusan dari Riot Games US, besok akan segera aku kabari. Kita berharap yang terbaik bagi Garena, meskipun minim track record. Tentu menjadi distributor resmi League of Legends di Asia Tenggara adalah mimpi kita. Game andalan Garena yaitu Free Fire seringkali disebut game burik 8-bit. Namun dibalik itu semua, Garena berani tampil berbeda karena ia paham target penggunanya. Banyak pengguna yang ingin bermain game online namun takut menghabiskan banyak paket data dan membutuhkan jaringan yang cepat. Sehingga Garena menerapkan network optimization. Dan akhirnya Lee melahirkan konglomerasi C Corp yang terdiri dari Garena sebagai produsen game seperti FF, Contra Return, distribusi game mirip Steam hingga esport organizer, Shopee pada 2015 sebagai e-commerce yang mendominasi hampir seluruh negara di Asia Tenggara, C-Money di tahun 2014 dengan produknya yaitu Shopee Pay dan SPayLater C-Bank. Lee juga berhasil memiliki klub sepak bola Singapura, Lion City Sailor FC, karena kecintaannya pada bola. Bahkan ia juga menjadi salah satu direktur pada Shangri-La Hotel Asia dan berhasil menjadi orang terkaya ke-11 di Singapura. Hai Steve, sorry aku tidak aktif selama 8 bulan. 8 bulan? Kamu menghilang hampir 8 tahun lamanya. Apakah waktu di Beyond berbeda dengan dunia nyata? Waktu di Beyond bersifat relatif, bergerak lebih cepat dari dunia nyata. Ngomong-ngomong, ada hal yang ingin aku bahas denganmu terkait asosiasi. Ikutlah aku. Asosiasi mengadakan pertarungan persahabatan untuk mengukur rank agent. Biasanya dilakukan setiap tahun, tapi kali ini lebih awal. Rank 1-5 biasanya tidak ikut dalam pertandingan ini. Namun jika ada agent rank 1-5 lain yang menantang, maka agent yang ditantang harus menerimanya. Mungkinkah mereka ingin mengukur kemampuanmu setelah error lalu? Mereka memanfaatkan Robin yang sangat berambisi untuk menantang. Kalau begitu kamu harus segera mengembalikan skill dan stat lamamu. Bantu aku memasuki misi rank moderat melalui misi error. Bagaimana caranya? Setelah ini top ranker dan asosiasi akan berkumpul. Selagi yang lain sibuk curi informasi misi error pada laboratorium. Hah? Gimana cara mencurinya? Steve, bersiap-siaplah untuk turun dari peringkatmu saat ini. Apa kau lupa alasan mengapa saat ini posisimu hanya di peringkat 3? Aku menerima pertarungan ini dengan syarat jadikan aku komisaris jika aku berhasil mempertahankan posisiku di peringkat 1.
Kita memasuki area error dan akan menghadapi toxic culture di gua ini. Mereka unggul dalam pertarungan jarak menengah dengan kuku dan racunnya. Bertarung dalam gua tertutup hanya akan merugikan kita. Berarti kita harus memancing mereka keluar. Itu cara pemula. Cara ranker nomor 1 tinggal kita kubur dan selesaikan. Bagaimana kamu melakukannya? Skill growth hack memberikan efek stun hingga musuh membeku selama 3 menit. Kemudian rapuhkan struktur gua dengan funding. Sisanya gunakan skill efisiensi. Bukannya skill efisiensi hanya untuk mengumpulkan stack damage? Benar, aku mengakumulasi stack dan menusukkan pedang berulang dengan kecepatan tinggi di tembok. Amazing. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perburuan. Saat ini misi error moderat sudah habis. Sisanya tinggal misi error kelas atas. Aku gak sabar musuh baru apa yang akan kita temukan. Bubble Burst. Ini akan cukup sulit dengan armor yang keras dan tajam serta kemampuan mengeluarkan tombak es dari dalam tanah. Kita harus menyerang dari titik buta pandangannya. Kalau begitu, salah satu dari kita akan mengalihkan perhatian dan yang lain menyerang dari belakang. Ide yang menarik, mari kita coba. Aku akan memancing musuh sekaligus melemahkan pertahanan es yang dimilikinya. Oke. Aku sudah siap di belakang Bubble Burst. Begitu dia terpancing, aku akan menembakkan skill A player. Kemudian pedang sebagai physical attack. Apakah setelah ini kita akan mencari bubbers yang lain? Bersabarlah, jika banyak misi error yang terselesaikan, asosiasi akan curiga. Ayo kita pulang terlebih dahulu, dan besok kita akan ke kuil. Ke kuil? Kita akan mencari tahu rahasia di balik monster terkuat di Beyond. Apakah informasi monster yang kau lawan waktu itu juga ada di sini? Kuil ini didirikan oleh Andrew yang merupakan top ranker season pertama Beyond. Dia dan timnya pernah bertarung dengan monster itu. Tunggu, market fit activated. Kamu tahu kan harus mengeluarkan skill apa? Tentu efisiensi. Sialan kau Steve. Woi, bagaimana bisa kamu mengeluarkan meteor di atas kepalaku? Kan tadi sudah memberimu kode menggunakan skill yang sama. Kenapa funding? Kan pohon lebih baik ditebang. Pain capai-capai nebang, kan tinggal dibakar juga selesai. Lihatlah buku ini, kisah agen season pertama Andrew dan rekannya. Saat mereka berhadapan dengan Crisis, mereka kewalahan. Skill Thunder Curse dan army dari Crisis hampir tidak terkalahkan hingga Andrew menciptakan skill ultimate untuk mengalah. Sayangnya, Andrew dibunuh oleh rekannya yang termanipulasi Crisis. Ia adalah Lucifer, ketua asosiasi World Tank saat ini. Aku mempertemukan Steve dan Crisis agar Steve bisa belajar dari pertempuran itu. Wait, kemampuanmu saat ini kan belum sepenuhnya pulih. Jangan kau khawatir, karena aku selalu mengandalkan strategi dan tidak hanya skill. Hal itu yang membuat Steve di peringkat 1 dengan mengalahkan agen season kedua, di mana umumnya peralihan peringkat diberikan melalui warisan dari agen sebelumnya. Pertandingan legend yang telah lama tidak kita saksikan, pertandingan antara top agen. Steve dan Robin dimulai. Wah, kelihatannya Steve harus menghindar. Tidak perlu. Bagaimana bisa? Tuh, dia berhasil lolos. Ia mengumpulkan stack dari efisiensi dengan menyerang meteor yang jatuh. Dan setelah stack mencapai maksimal, ia menyerang Robin. Wow. Pertempuran top ranker memang berbeda levelnya. Stop, pertandingan telah selesai. Pemenang pertandingan ini adalah Steve. Steve, selamat. Kamu memang yang terbaik. Tentulah, setelah ini kamu yang akan bertarung. Hah? Untuk apa? Aku tidak tertarik bergabung pada pertarungan ini. Karena rankingmu meningkat dan ada skill baru yang ikut terbuka. Contohnya skill IPO yang sangat bermanfaat dalam mencari pendanaan bisnis. Nih, gunakan skill baru ini juga agar kecepatan dan agility-mu meningkat.
Jangan hanya mengandalkan kekuatan, tapi manfaatkan peluang dan kondisi lemah lawan. Wah, akhirnya aku mendapatkan skill IPO. Aku akan menambah modal untuk ekspansi bisnisku dengan skill ini. Jadi setelah ini kamu berencana fokus mengembangkan bisnis? Yap, aku sudah mendapatkan banyak skill berguna. Kurasa ini sudah waktunya. Apakah kau tidak akan kembali lagi? Ya, seperti itu. Aku akan merindukan kalian dan dunia Bijon ini. Baiklah, sebagai perpisahan, aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Forrest Lee, aku CEO dari CL. Sekarang giliranku, ku Steve Jobs. Sisanya kamu sudah tahu kan? What? Steve Jobs Apple? Kamu sosok yang sangat menginfluensku. Baiklah, aku berharap kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat tinggal. Perjalanan kisah dari Forrest Lee, sang CEO C Group, pemilik perusahaan Shopee, Garena, Simani dengan nilai 638 triliun, terinspirasi dari sosok Ma Huateng yang belajar dari perusahaan besar di barat, di mana kita pernah membahas perjalanan sang CEO Tencent sebagai perusahaan game terbesar di dunia. Ada video sebelumnya. Lee juga terinspirasi dari raksasa Alibaba dan Tencent dalam mengembangkan bisnisnya di Asia Tenggara yang memiliki kemiripan dengan China. Perusahaan C Group yang dijalankan Lee memegang nilai untuk melayani, beradaptasi, berlari, berkomitmen, serta humble. Jadi Steve masih tidak dapat dikalahkan, bahkan memperoleh posisi komisaris. Jika tidak ada cara lain, aku yang akan menyelesaikan Steve sendiri. Yuk belajar kaya sambil nonton drakor.